Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar statistik. Dalam pembelajaran ini ada 3 tujuan yang pembelajaran. Yang pertama adalah mengurutkan data tunggal menggunakan diagram batang atau daun, menyajikan data dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang ketiga adalah membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Data tunggal adalah data statistik yang masing-masing angka merupakan satu unit. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Diketahui nilai ujian PTS Matematika dari 10 anak adalah sebagai berikut. Misalnya 87, 80, 78, 87, 56, 76, 65, 87, 76, dan 90. Buatlah tabel frekuensi, diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, penyelesaiannya adalah langkah yang pertama kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat tabel. Tabelnya seperti ini. Terdiri dari nilai. Nilai itu adalah nilai yang ada di sini. Nanti ada turus, kemudian ada frekuensi. Nah, caranya bagaimana? Kita memasukkan nilai dari yang terkecil atau yang terbesar. Jadi nilai-nilai yang dari ini, nilai-nilai anak-anak ini yang PTS, kita masukkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Misalkan nilainya di sini 56, di sini kita tulis 56. 56. Kemudian setelah 56 itu ada mana lagi? 56 udah, berarti 65. Kemudian ada lagi kita urutkan 76, berarti 76. Kemudian 78. Kemudian ada lagi 80. Yang terakhir adalah 87. Nah, ya, nilai-nilai ini kita masukkan boleh dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Langkah yang ketiga, masukkan nilai-nilai pada data di atas satu demi satu ke dalam tabel dengan menggunakan turus. Kita masukkan terlebih dahulu. Misalkan kita mau masukkan terus, caranya bagaimana? Kita lebih enaknya kita coret aja 87, berarti kita masukkan turusnya di 87. Kemudian 80. Kemudian di sini ada 78, berarti di 78. Dan seterusnya ini 87, 87 lagi. Kemudian 56, 76, kemudian 65, 87, kemudian 76, kemudian 80. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah turus, banyaknya turus pada setiap baris, kemudian tulislah bilangan yang menyatakan banyaknya turus pada kolom frekuensi. Nah, kita masukkan turusnya ini. Nah, kita masukkan di sini adalah ada 1, berarti di sini tulis frekuensinya adalah 1. Ini juga 1. Kemudian ini 2. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah,
Jadinya angka nilai 56 jumlahnya ada 1. Kemudian nilai 65 jumlahnya ada 1. 76 jumlahnya ada 2. 78 jumlahnya ada 1, dan seterusnya sampai dengan 87. Nah, frekuensi ini kalau dijumlahkan harus sama dengan jumlah yang ada di soal. Kalau di sini 10 anak, berarti di sini juga harus 10. 1 tambah 1, 2, 4, 5, 7, dan 10. Nah, ini sudah benar jumlahnya. Jika kalian belum benar, mungkin kalian kurang teliti pada saat memasukkan torusnya. Kemudian kita akan membuat diagram batang. Nah, dari data yang tadi kita pindahkan ke sini, 56 frekuensinya 1, 651, dan seterusnya. Diagram batangnya yang seperti ini. Langkah yang pertama, caranya adalah kalian membuat diagram batangnya adalah sumbu X-nya terlebih dahulu. Misalkan saya bikin di sini. Saya bikin salah satu. Nah, yang pertama itu misalkan kita bikin sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Kemudian ini sebagai nilainya, ini sebagai frekuensinya. Nah, kemudian di sini ada 56. Ya pakai skala ya, Nak ya. 65, kemudian di sini 76, di sini ada 78, di sini ada 80, di sini ada 87. Nah, frekuensinya dari 1 2 3 misalnya. 1 2 3. Nah, setelah membuat diagramnya, kemudian tinggal ngisi. Nah, ini 56 frekuensinya 1, berarti kita bikin tingginya sepanjang 56, bentuknya batang 1. Kemudian 65 juga 1, berarti 65 1. 76 di sini, 76 ada di angka di frekuensinya 2, 76 bikin 2. Kemudian 78 ada 1, nah, berarti 78 di 1. 80 di 2, berarti 82. Nah, sekarang 87 ada di 3. Nah, jadi ini garis pembantu aja. Boleh seperti ini, boleh sebagai garis pembantu ini. Nah, seperti ini. Untuk membuat diagram batangnya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadinya 56 ada di frekuensi 1, 65 ada di frekuensi 1, 76 ada frekuensi 2, 78 ada di frekuensi 1, kemudian 80 frekuensi 2, 87 ada di frekuensi 3. Nah, untuk diagram garis caranya hampir sama. Setelah seperti tadi di diagram batang, kita cari dulu 56 ada di 1, nah, ketemu titiknya, kemudian 65 di titik 1, kemudian 76 ada di frekuensi 2, kemudian 78 ada di frekuensi 1, 80 ada di frekuensi 2, 87 ada di frekuensi 3. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya ini. Seperti itu untuk diagram garis. Nah, untuk diagram lingkaran. Nah, cara membuat diagram lingkaran, kita terlebih dahulu melakukan perhitungan. Nah, dalam sebuah lingkaran itu derajatnya 360 derajat. Nah, caranya adalah seperti ini. Untuk mencari nilai 56, nilai atau derajat nilai 56, berarti 1, ini 1 ini, nah 1 ini, nah ini punya frekuensi yang ini,
10 adalah punya jumlah frekuensi, kemudian 360 adalah derajat lingkaran. Jadi 1/10 dikali 360 sama dengan 36 derajat. Sama, kemudian 65 itu frekuensinya 1, jumlah frekuensinya 10 dikali 360 sama dengan 36 derajat. Kemudian derajat 76 frekuensinya ada 2 dibagi dengan 10 kali 360 sama dengan 72 derajat. Derajat nilai 78 frekuensinya adalah 1. Nah, 1/10 jumlah frekuensi kali 360 sama dengan 36 derajat. Derajat 80 juga sama sampai dengan derajat 108. Nah, setelah derajat-derajat ini kita hitung, kemudian kita baru menggambarkan di diagram lingkaran. Nah, ini derajatnya untuk 56, derajatnya 36, 65, 36, 76 adalah 72 derajat, 78, 36 derajat, 80, 72 derajat, dan seterusnya. Nah, dengan nanti kalian tinggal bantu dengan bantuan busur lingkaran akan digambar seperti ini. Hasilnya nilai 56, 36 derajat. Nah, ini sebuah diagram lingkaran. Kurang lebihnya seperti itu untuk materi statistik, untuk belajar cara menghitung data tunggal, menggambar diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.